Salam Salvation and Service, kakak-kakak yang saya hormati. Senang bertemu kembali pada kesempatan ini di e-learning untuk Club Ministry Training, Role Certification, khususnya sertifikasi para direktur, dan juga tentunya calon-calon direktur yang akan datang. Materi kita dengan seri Lead 122, Your Local Church Board and the Conference Connection. Hubungan antara majelis jemaat lokal dan juga conference. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ebenezer Sembiring, saya seorang pembina di Conference Jawa Kawasan Timur. Di samping saya pembina di Pathfindering, Adventurer di Conference Jawa Kawasan Timur, saya juga sebagai pembina dari anak-anak saya, di mana mereka ada 2 yang duduk di kelas Adventurer dan juga 1 di kelas Pathfinder. Saya melayani di Conference Jawa Kawasan Timur. Saya juga sementara terus belajar. Saya mengikuti IYMT Youth Congress di Uni Timur beberapa waktu yang lalu, kemudian training refresher session yang dilakukan oleh SSD untuk persiapan CMT atau Club Ministry Training pada bulan April 2022 yang lalu. Kemudian Club Ministry Training untuk BST atau Basic Staff Training for Adventurer di Uni Indonesia Barat yang dilakukan secara online pada bulan Mei yang lalu. Baiklah, sebelum kita lanjutkan materi kita pada saat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik, kami boleh terus belajar untuk memperlengkapi kami dalam pelayanan kepemudaan di tempat di mana kami berada. Berkati untuk sesi e-learning ini supaya kami bisa memahami lebih baik dalam tanggung jawab dan pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, referensi dari materi kita pada saat ini tentunya berdasarkan apa yang ditulis dalam Alkitab. Kemudian juga ada peraturan jemaat yang dipakai oleh gereja kita, Gereja Masih Advent Hari ke-7, pedoman administrasi Pathfinder, kemudian juga Club Ministry Training Manual dari General Conference of Seventh-day Adventist Church Youth Ministry, dan juga tentunya ditambah dengan pengalaman di dalam pelayanan. Baik, topik ini atau materi ini berfokus pada tanggung jawab seorang direktur klub kepada majelis jemaat dan juga kepada conference atau daerah atau mission setempat, dan juga untuk memberikan saran-saran tentang penyelesaian kalau ada konflik-konflik yang terjadi di dalam setiap level, baik di jemaat sama dengan majelis dan juga hubungannya dengan conference. Inilah fokus daripada materi kita pada kesempatan ini atau di topik bagian ini. Baik, perlu kita pahami adalah klub Pathfinder dan juga klub Adventurer atau Pathfindering ini adalah pelayanan di dalam tubuh Kristus, karena itu perlu berinteraksi dan bekerja dengan tubuh dengan cara yang berbeda. Ini kita dapati prinsip ini di dalam Alkitab, bahwa kita masing-masing berbeda seperti tubuh, ada fungsi-fungsi yang lain, tetapi kita menjadi satu kesatuan yang berhubungan satu dengan yang lain dan bekerja bersama-sama. Memahami tujuan, nilai berinteraksi dengan conference atau daerah, majelis jemaat, dan juga jemaat adalah sangat penting untuk pelayanan klub Pathfinder dan Adventurer yang efektif. Jadi kita harus punya interaksi yang baik, kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik, bersama dengan majelis jemaat tentunya, dengan seluruh anggota jemaat, demikian juga dengan lokal conference atau daerah di mana jemaat atau klub kita berada. Nah, kepanduan Pathfindering yang tentunya Adventurer juga ada di dalamnya, ini adalah kepanduan daripada Gereja Masih Advent Hari ke-7 secara resmi. Pelayanan Pemuda Advent Junior merupakan program sedunia yang diorganisir oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 untuk memberikan manfaat bagi anak-anak, remaja, dan para pemuda GMHK.
Jadi pathfindering memberikan pengalaman berfaedah bagi anak-anak dan pemuda. Anak-anak usia 4-9 tahun adalah ada di klub adventurer, kemudian 10-16 tahun ke atas ada di klub Pathfinder, dan juga para pembina untuk selanjutnya dalam bidang rohani, di dalam mental, sosial, dan juga secara fisik. Jadi ini poin pertama yang kita harus pahami bersama-sama, bahwa pathfindering, dan kalau kita berbicara pathfindering, di dalamnya sudah termasuk tentunya adventurer, ini adalah kepanduan resmi milik daripada Gereja Masih Advent Hari ke-7 seluruh dunia. Perkumpulan remaja Advent bertujuan untuk melatih para pemuda junior atau remaja untuk kepemimpinan dan pelayanan Kristen, dan perkembangan perorangan untuk potensi tertinggi. Di jemaat-jemaat di mana terdapat sekolah gereja, perkumpulan remaja Advent adalah bagian dari kurikulum sekolah dengan guru sebagai pemimpin perkumpulan itu. Ini terdapat di dalam peraturan jemaat kita, edisi 19 halaman 103. Jadi perkumpulan remaja atau junior youth ini adalah bertujuan untuk melatih para pemuda junior atau remaja untuk kepemimpinan dan pelayanan Kristen. Dan juga ditekankan di sana, di gereja-gereja, di jemaat-jemaat yang ada sekolah, maka kepanduan perkumpulan remaja Advent ini seharusnya menjadi kurikulum di sekolah-sekolah gereja kita. Dan saya pikir ini sementara kita terus dorong, kami sendiri di wilayah Conference Jawa Kawasan Timur, hampir semua sekolah-sekolah gereja telah menggunakan kepanduan pathfindering ini, mulai dari adventurer dan pathfinder sebagai kurikulum yang ada di sekolah-sekolah kita. Ini peraturan jemaat katakan. Nah, jadi kepanduan milik gereja Advent, dan ini adalah program resmi daripada gereja, kemudian haruslah didukung oleh jemaat dan melibatkan semua di dalam jemaat atau di dalam klub, dan juga memberikan manfaat bagi semua, baik gereja secara keseluruhan, adik-adik kita yang terlibat, para pembina, termasuk juga orang-orang tua yang mendukung adik-adik atau anak-anak mereka untuk datang di kepanduan ini. Jadi kita harus pahami bahwa setiap kegiatan kepanduan, mulai dari adventurer dan seterusnya, ini kita harus yakinkan gereja bahwa ini adalah program gereja. Ini bukan program perorangan atau program orang-orang yang punya minat dalam kegiatan-kegiatan outdoor dan kepanduan seperti ini dan lain sebagainya. Jadi ini kita harus yakinkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan milik gereja secara bersama-sama. Jadi kalau kita lihat juga struktur di dalam pelayanan organisasi klub PA Remaja ini, sudah pasti kita pahami ada direktur di General Conference, direktur di divisi, kemudian ada di direktur di uni, kemudian direktur di conference dan mission. Nah, biasanya para direktur yang ada di conference dan mission, mereka akan dibantu oleh para koordinator-koordinator wilayah atau koordinator distrik atau koordinator klaster, tergantung penamaan yang dilakukan. Kemudian kalau setelah itu kita masuk kepada level secara gereja dan secara klub, maka di sana ada majelis jemaat atau komite jemaat. Nah, di dalamnya ada pemimpin daripada klub adventurer atau direktur daripada klub adventurer dan direktur daripada klub Pathfinder. Jadi posisi daripada para direktur ini bisa kita katakan adalah penghubung antara klub atau jemaat dengan conference. Demikian juga bagian di dalam majelis jemaat yang seharusnya mendukung kegiatan kepanduan di gereja atau di klub masing-masing. Jadi ini para direktur, para calon-calon direktur, Pathfinder, adventurer, di mana saja posisi itu atau pelayanan itu adalah pelayanan yang sangat penting. Ini akan menjadi jembatan kepada pimpinan pelayanan pemuda di conference dan daerah, kemudian juga bagian daripada majelis jemaat, dan juga mengatur dan membimbing
atau menolong kegiatan kepanduannya berjalan secara lokal ataupun klub masing-masing. Oke, kita lihat di dalam buku Peraturan Jemaat halaman 83 dikatakan begini, fungsi daripada majelis jemaat. Definisi dan fungsi. Majelis jemaat terdiri dari pengurus-pengurus utama jemaat. Majelis ini memiliki beberapa tanggung jawab penting, tetapi perhatian utamanya adalah pemeliharaan kerohanian jemaat dan tugas perencanaan dan pembinaan penginjilan dalam semua tingkatan. Jadi, majelis memiliki tanggung jawab, memiliki fungsi yang sangat penting untuk berjalannya pelayanan kerohanian jemaat, perencanaannya, kemudian juga penginjilan di dalam setiap bidang yang ada. Ada bidang pemuda, ada bidang wanita, bakti wanita, ada bidang pelayanan yang lain. Jadi majelis jemaat memiliki tanggung jawab yang penting untuk menolong semua ini bisa berjalan dengan baik, tentunya termasuk pelayanan dalam bidang pemuda junior. Nah, tanggung jawab majelis jemaat, kalau kita ringkaskan seperti ini, pembinaan rohani, penginjilan dalam semua tingkatannya, mempertahankan kemurnian doktrin, meninggikan standar Kristen, mengusulkan perubahan dalam keanggotaan jemaat, juga mengatur, menolong keuangan di dalam jemaat, perlindungan dan pemeliharaan harta milik daripada jemaat, dan koordinasi dari semua departemen-departemen pelayanan di jemaat. Ini sangat penting. Jadi betapa majelis jemaat ini harus bisa mengkolaborasi semua pelayanan di dalam jemaat, bersinergi dan dapat berjalan semuanya. Jangan juga ada pelayanan ini yang berjalan tetapi mengganggu pelayanan yang lain. Jadi ini saya pikir majelis jemaat memiliki fungsi untuk mengkoordinasi, mengintegrasikan dan mengkolaborasikan pelayanan-pelayanan di dalam jemaat. Pelayanan dalam bidang pemuda, pelayanan dalam penginjilan, dan bidang-bidang yang lain sesuai dengan departemen-departemen yang ada di jemaat. Nah, kemudian dalam peraturan jemaat halaman 86, hal yang sangat penting juga dikatakan di sini, bahwa majelis jemaat itu mengkoordinasi program dari departemen-departemen. Majelis jemaat bertanggung jawab mengkoordinasi pekerjaan semua departemen jemaat. Ini mencakup program jangkauan keluar oleh pelayanan perorangan, sekolah sabat, pelayanan anak-anak, pemuda, pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain. Untuk menghindari konflik waktu dan persaingan dalam memperoleh penolong sukarela dan untuk mencapai hasil yang maksimal, koordinasi itu sangat penting. Jadi koordinasi antar semua bidang pelayanan ini sangat perlu dibicarakan dan disatukan di majelis gereja untuk menghindari konflik waktu dan persaingan-persaingan yang lain antar departemen. Nah, ini bisa saja pernah terjadi. Saya sendiri pernah mengalami kondisi-kondisi ini di mana begitu padatnya kegiatan itu sehingga kadangkala antar satu departemen dan kegiatan yang lain itu tidak bisa berjalan bersama-sama. Sehingga kita bicarakan di majelis dan akhirnya kita putuskan di majelis untuk kita dapat lakukan bersama-sama dengan mengatur waktunya, berjalannya kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, satu kali di pelayanan jemaat, biasanya setelah pulang hari Sabat, selesai makan, ini banyak kegiatan yang biasa dilakukan. Ada latihan choir, kemudian ada acara pemuda Advent, ada kemudian kegiatan kepanduan, adventurer, pathfinder, kemudian ada juga perlawatan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengakomodir kegiatan-kegiatan ini? Nah, saya di dalam pelayanan pengalaman di jemaat, kemudian kami mengatur kegiatan ini bisa berjalan semuanya. Kami putuskan di majelis jam-jamnya, kegiatannya, sehingga bisa berjalan bersama-sama semuanya. Artinya berjalan secara bergantian maksud saya, tetapi bisa dicakup semuanya pada hari Sabat siang itu. Jadi waktu itu kami putuskan di majelis, selesai kita makan siang,
kita latihan core dulu, karena harus didatangkan ini pelatih core dari luar. Selama 1,5 jam akan ada latihan core, choir di dalam jemaat. Setelah latihan choir ini akan ada 1,5 jam kelas kemajuan, adventurer dan pathfinder. Dan setelah itu akan ada kegiatan pemuda Advent dewasa, dan ditutup atau diakhiri sampai tutup sabat. Jadi diatur dan diputuskan demikian sehingga tidak ada konflik waktu. Tidak ada juga seperti persaingan untuk menarik masa di mana di sini bisa ikut lebih banyak dan yang lain kurang peminatnya kalau dia berjalan bersama-sama. Nah, tapi kalau diatur demikian maka semua akan bisa tertolong dengan baik. Nah, oke, dalam hubungannya dengan conference ataupun mission, maka masing-masing level ini memiliki tanggung jawab. Conference dalam hal ini Direktur Pemuda di conference dan daerah atau mission memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh conference. Sekarang kita mengenal dengan Club Ministry Training atau CMT yang sementara kita ikuti, baik BST untuk Basic Staff Training maupun Role Certification. Nah, dulu yang kita kenal dengan ABSTC dan PBSTC. Jadi conference harus mengorganize, harus mengatur, melaksanakan CMT ini nanti atau ABSTC, PBSTC dulu, apakah itu secara conference ataupun secara lokal distrik ataupun wilayah. Nah, ini tanggung jawab conference. Conference tidak boleh alfa di dalam melakukan ini. Kemudian jemaat juga tidak boleh melaksanakan CMT ataupun dulu ABSTC, PBSTC secara jemaat tanpa ada otorisasi daripada conference. Jadi ini ada masing-masing porsinya, baik conference dan juga mission. Kemudian setelah CMT nanti ada role certification untuk para instruktur, para administrator, para konselor, kemudian para direktur. Kemudian juga conference memiliki agenda yang harus dilakukan itu adalah melatih, melengkapi para koordinator wilayah, termasuk juga direktur-direktur di lokal jemaat, para staf-staf yang melayani di klub dan di lokal. Nah, jadi ini saya pikir bagian daripada conference. Kemudian ada kegiatan-kegiatan umum lainnya seperti Pathfinder Day, yang biasanya akan diteruskan dari higher organization kita, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang white-nya itu conference, seperti Kampore yang level conference, kemudian ada juga level uni, kemudian ada pameran-pameran secara conference, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, yang white-nya itu adalah level conference. Jadi masing-masing porsi ini harus dilakukan. Conference harus melakukan juga bagiannya untuk melengkapi para pemimpin-pemimpin, para orang-orang, kakak-kakak yang terlibat di klub jemaat ataupun lokal masing-masing. Nah, kegiatan pengembangan kepemimpinan pelayanan Pathfinder dan Adventurer ini juga adalah bagian yang harus conference daerah lakukan. Dalam buku peraturan jemaat kita mengatakan setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan anak-anak remaja harus memenuhi syarat-syarat dan standar resmi gereja seperti pedoman-pedoman dasar dan sertifikasi. Jadi peraturan gereja kita ini katakan bahwa orang-orang, pemimpin-pemimpin yang terlibat di dalam pelayanan anak-anak dan para remaja kita harus memenuhi standar resmi gereja berdasarkan pedoman-pedoman dasar gereja kita, sudah pasti peraturan-peraturan jemaat dan juga kapasitas dalam bidang-bidang pelayanan itu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh conference daerah ataupun sertifikasi-sertifikasi seperti ini. Nah, selanjutnya, berbagai organisasi pemuda jemaat harus bekerja erat dengan Departemen Pelayanan Pemuda atau daerah atau conference. Jadi pelayanan-pelayanan pemuda di lokal jemaat atau di klub ini harus bekerja sama dengan erat, berhubungan, berkonsultasi dengan Departemen Pelayanan Pemuda yang ada di conference. Ini dalam peraturan jemaat kita katakan. Nah, kemudian di
pedoman administrasi kepanduan Pathfinder juga mengatakan begini, ketika merencanakan kegiatan utama dari klub, direktur seharusnya diberitahukan dan diundang untuk hadir. Ini maksudnya direktur daripada conference. Jadi ketika jemaat atau klub merencanakan kegiatan-kegiatan utama, contohnya pelantikan, ataupun ada kegiatan-kegiatan yang lain dilakukan, seharusnya direktur di conference daerah itu diberitahukan. Kalau bisa hadir, langkah lebih baik diundang, tapi paling tidak diberitahukan. Biasanya kalau ada waktu akan juga disempatkan untuk hadir. Dalam satu daerah atau conference, koordinator distrik ditunjuk oleh conference bertindak mewakili direktur kepemudaan conference kepada siapa dia harus langsung bertanggung jawab. Jadi seperti yang tadi saya katakan, pengalaman dalam pelayanan kami di Conference Jawa Kawasan Timur ini, kami ada 11 distrik, kami memiliki 22 koordinator wilayah, karena di setiap wilayah atau distrik itu ada 2 koordinator wilayah yang menjadi koordinator yang ditunjuk oleh conference, dan kadang-kadang kakak-kakak korwil ini yang menjadi perwakilan daripada conference untuk hadir di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jemaat. Tapi paling tidak poinnya di sini, kegiatan-kegiatan utama di jemaat, di klub itu seharusnya diberitahukan dan juga disampaikan, bahkan diundang para direktur di conference dan daerah masing-masing. Nah, kerjasama klub dengan conference atau daerah. Contohnya dalam kegiatan-kegiatan seperti yang ada di daftar ini. Pengukuhan klub ini tentu harus dilakukan oleh conference. Tidak boleh ada jemaat atau lokal klub mengukuhkan dirinya sendiri, karena pengukuhan klub itu adventurer, Pathfinder itu akan dilakukan oleh direktur yang datang dari conference ataupun yang mewakili. Pelantikan, kemudian kampore, Pathfinder atau Adventurer Fair, sertifikasi dan pelatihan-pelatihan. Kemudian juga diperlukan laporan-laporan dari lokal jemaat atau lokal klub, kegiatan-kegiatan yang lainnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh conference, kemudian juga manajemen risiko jika ada kegiatan-kegiatan outdoor dan lain sebagainya, asuransi dan lain sebagainya. Jadi ini harus ada kerjasama yang baik antara klub atau jemaat dengan conference dan daerah atau daerah ya, conference atau daerah. Oke, nah jemaat atau klub. Jadi kalau itu sudah dikukuhkan menjadi klub, kita sebut namanya klub. Tapi kalau dia belum menjadi klub, namanya jemaat. Nah, agenda klub atau jemaat punya juga tanggung jawab. Yang pertama, bagaimana keberlangsungan berjalannya klub itu. Kemudian mengikuti kalender Pathfinder Adventurer yang dilakukan di jemaatnya. Jadi dia punya rencana kerja sejak inisiasi kelas sampai dengan pelantikan. Ini harus dijalankan sesuai dengan schedule yang sudah disusun. Kapan dimulai inisiasi kelas, kelas-kelas berjalan, kapan ada kegiatan-kegiatan outdoor, kapan ada outreach, kemudian juga community service, sampai nanti selesai 1 tahun kelas untuk pelantikan. Kemudian jemaat atau klub juga bertanggung jawab untuk menyediakan anggarannya, kemudian menggunakannya, dan bekerja sama dengan jemaat untuk mendapatkan bantuan tentunya dari dana jemaat. Kemudian jemaat juga atau klub punya tanggung jawab untuk memberikan laporan dan juga kegiatan rutin daripada klub ataupun jemaat itu. Kelas-kelasnya setiap minggu atau setiap waktu-waktu yang ditentukan, ini tentu porsinya jemaat atau porsinya klub. Ini adalah tanggung jawabnya klub, keberlangsungan kelas itu berjalan di jemaat mereka masing-masing. Nah, dapatkan juga nasihat penting ini untuk keberlangsungan dan berjalannya kegiatan ini, dapatkan dukungan pendeta kita di jemaat. Mintalah nasihat dan dukungan mereka, atur waktu yang baik untuk melibatkan pendeta-pendeta atau gembala jemaat kita, bantu mereka untuk memahami pelayanan Adventurer, Pathfinder, dan kegiatan ini secara keseluruhan, diskusikan rencana dan tujuan kita dalam klub, kemudian
kita juga sangat membuka diri untuk saran-saran, bimbingan, nasihat yang diberikan oleh para gembala kita. Jadi saya mau titip pesan kakak-kakak pemimpin adventurer khususnya, karena ini untuk role certification direktur adventurer, walaupun prinsipnya sama saja untuk para direktur di Pathfinder juga, sangat penting mendapatkan support, dukungan daripada para gembala jemaat kita. Minta saran, bimbingan, dan nasihat-nasihat daripada pemimpin di jemaat kita masing-masing. Ini seringkali ataupun beberapa kali bisa terjadi tidak mendapatkan bimbingan, dukungan oleh karena mungkin ada hal-hal yang terjadi. Jadi mintalah nasihat dan dukungan mereka dan lain sebagainya. Oke, nah kita lihat bagaimana satu contoh kerjasama hubungan antara direktur klub atau jemaat dengan majelis dan juga conference. Contoh, di dalam melaksanakan satu kegiatan pelantikan di klub, apa yang harus dilakukan? Pemimpin atau direktur daripada adventurer dan direktur daripada Pathfinder tentunya tentu menyampaikan rencana ini ke majelis jemaat untuk disetujui sesuai tentu dengan kalender yang sudah disusun. Kemudian, komunikasikan dengan direktur di conference ataupun mission daerah untuk rencana tersebut. Jadi setelah menjembatani di majelis, menyepakati di majelis untuk rencana ini, komunikasikan untuk waktu dan pelaksanaannya, dan setelah semuanya sinkron, maka dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Jadi inilah contoh sederhana hubungan kerjasama kolaborasi antara direktur di klub dengan juga majelis dan juga tentunya direktur Pathfinder Adventurer yang ada di conference dan daerah. Ataupun ada kegiatan-kegiatan yang lain, diputuskan di majelis, disepakati di majelis bahwa ini adalah program jemaat, kemudian ini adalah program yang resmi, yang sudah disepakati, kemudian komunikasikan dengan pimpinan kepemudaan yang ada di conference. Nah, keputusan yang telah disepakati di conference atau mission tentu harus dijalankan di klub ataupun di jemaat. Jadi jangan sampai juga ada klub atau jemaat membuat keputusan sendiri, padahal itu berhubungan dengan keputusan yang telah dibuat oleh conference atau daerah, apalagi itu yang wide-nya di level conference daerah. Nanti kita lihat contoh sederhana yang kita lakukan. Nah, kepada para pemimpin, para direktur, jangan lupa terus mengupdate juga perubahan-perubahan yang baru dalam bidang-bidang pelayanan ini, kelas-kelas, kemudian penggunaan atribut sesuai dengan keputusan MGC, kemudian juga mengupdate pemahaman dan pengetahuan dalam bidang kurikulum, bahkan hal-hal yang lain yang sekarang ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, saya mau kasih contoh sebuah pengalaman saja singkat di pelayanan kami di Conference Jawa Kawasan Timur. Untuk level conference, kami telah mengadakan Master Guide Convention di level conference. Nah, Master Guide Convention untuk level conference tentu tidak pernah merubah apa yang setelah diputuskan Master Guide Convention di level uni. Itu tinggal mengadopsi hal-hal yang sudah diputuskan oleh uni dan menambahkan hal-hal yang berlaku di conference ataupun di daerah di mana kami berada, yang tidak tentunya diputuskan di level yang lebih tinggi. Sebagai satu contoh, di Master Guide Convention yang kami lakukan di conference kami menetapkan pelaksanaan untuk pelantikan kelas kemajuan itu menyelesaikan minimal 80% dari seluruh tuntutan wajib di luar daripada tuntutan lanjutan atau advance untuk para adventurer dan juga para pathfinder. Untuk kelas master guide harus menyelesaikan 100%. Ini kami putuskan bersama-sama. Jadi kalau ada klub atau jemaat yang mau mengadakan pelantikan, minimal requirement dari tuntutan itu harus dia selesai 80%.
Nah, dalam hal ini tadi yang saya katakan, jemaat tidak boleh merubah peraturannya sendiri, kita putuskan 50% misalnya. Jadi ini kami berlakukan di level conference, kecuali untuk para master guide harus ada di penyelesaian 100%. Nah, Pathfinder dan Adventurer yang baru masuk di kelas kemajuan dianjurkan untuk masuk kelas sesuai dengan umur dan dapat mengambil maksimal satu kelas di bawahnya dan harus diselesaikan 1 tahun. Ini kami putuskan seluruh para master guide yang ada di conference kami. Kami putuskan menganjurkan kalau dia usianya misalnya mulai mengikuti kelas ini sudah 10 tahun, walaupun dia belum pernah ikut kelas adventurer, kita langsung masukkan dia di kelas sahabat usia 10 tahun. Jangan kita masukkan dia di kelas adventurer yang usianya di bawahnya. Karena dia baru mulai, kita langsung lihat di mana umurnya, kemudian dia masuk di kelas itu, tapi kalau dia mau dapat PIN di bawahnya, dia bisa selesaikan satu kelas tuntutan di bawahnya, dan nanti akan mendapatkan PIN. Tapi kelas utamanya itu adalah kelas yang dia ikuti sesuai dengan umurnya. Kemudian kami juga putuskan secara conference bahwa kita memiliki seragam resmi tipe B, kontingen dari seluruh conference. Jadi jemaat tidak boleh merubah. Kami punya seragam tipe B conference warna yang lain. Nah, kalau jemaat mau buat keputusan, dia hanya bisa melakukan keputusan membuat warna seragam klubnya ataupun jemaatnya ataupun tipe C untuk jemaat dia. Nah, seperti itu. Jadi ini keputusan yang dibuat di level conference, maka klub ataupun jemaat mengikuti keputusan yang sudah dilakukan. Demikian juga conference. Kami mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh UNI. Tidak boleh kami merubah sendiri apa yang sudah diputuskan di level sebelumnya. Jadi kami sudah putuskan sehubungan dengan hal-hal yang sifatnya lokal. Jadi kemudian ini juga logo yang tadi ada di baju tipe B, kami putuskan inilah model baju ataupun logo yang ada di baju tipe B milik daripada conference. Kemudian untuk patch emblem conference atau daerah itu juga diputuskan di level conference dan ini diputuskan melalui konvensi master guide. Inilah yang disepakati, ini ukurannya, ini gambarnya dan lain sebagainya. Jadi sudah ada dia punya manual. Tidak boleh jemaat bikin sendiri, mau bikin jenis sendiri, tidak boleh karena ini sudah diputuskan bersama-sama di level daripada conference. Nah, ada keputusannya yang sudah dibuat. Nah, demikian juga PIN. Kami memiliki PIN resmi yang dicetak berwarna emas, ada tulisannya East Java Conference, kemudian juga ada logo Pathfinder di dalamnya. Ini PIN kuningan yang resmi yang diputuskan sebagai PIN resmi conference. Nah, kalau jemaat mau bikin PIN sendiri, itu dia akan putuskan secara lokal jemaat ataupun lokal klub, bahwa klub Dukuh Kupang misalnya, kami punya PIN khusus lokal Dukuh Kupang. Nah, tidak masalah, tidak ada masalah karena itu berlaku di level klub ataupun di level jemaatnya. Tapi untuk level conference, maka di konvensi-conference lah itu diputuskan untuk disepakati bersama-sama oleh para utusan master guide yang datang dari seluruh wilayah di conference ini. Oke, jadi tugas daripada kakak-kakak nanti di e-learning ini ataupun di kelas tatap muka nanti secara online, maka apa yang kita perlu diskusikan atau yang kita kerjakan adalah bagaimana kita mencari solusi jika ada hal-hal yang terjadi dalam hubungan antara majelis, kemudian pemimpin Pathfinder Adventurer, dan juga conference. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan jika majelis jemaat tidak mendukung kegiatan kepanduan di jemaat atau di klub Anda? Kakak-kakak peserta role certification direktur ini, apa yang kakak kira-kira lakukan jika majelis di mana kakak melayani itu
seperti kurang mendukung kegiatan ini. Kemudian yang kedua, apa yang kakak lakukan jika terjadi konflik jadwal kegiatan dari conference atau daerah dengan jadwal yang dibuat di klub Anda. Jadi mungkin kakak-kakak sudah rencanakan pelantikan di klubnya, tetapi ada kegiatan conference yang lain. Nah, bagaimana kakak menyikapi ini? Apa yang kakak lakukan? Ini pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika ada, tuliskan pengalaman kakak-kakak tentang masalah-masalah yang terjadi dalam klub Anda atau di conference daerah di mana Anda berada. Jadi inilah tugas yang nanti kakak-kakak akan selesaikan. Saya pikir ini adalah pengalaman dalam pelayanan kakak-kakak di mana kakak-kakak melayani, dan ini kita bisa saling berbagi pengalaman sehingga semakin dilengkapi kita di dalam pelayanan dan panggilan kita sebagai para pemimpin, pembina, orang-orang muda, adik-adik kita, para adventurer, adik-adik remaja kita di klub Pathfinder jika kakak-kakak ada di level Pathfinder sebagai direktur. Jadi kakak-kakak, itulah sedikit pengantar daripada materi kita, hubungan antara majelis jemaat dengan pemimpin pemuda yang ada di conference atau daerah, dan juga tanggung jawab kakak-kakak sebagai penghubung majelis dengan klub dan juga dengan conference daerah di mana kakak-kakak melayani. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.